Halo teman-teman, Sobat Waras Nidalab, selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Hari ini kebetulan Hari Raya Natal, jadi saya sekalian mengucapkan Selamat Hari Natal kepada teman-teman Sobat Waras Nidalab yang ikut merayakan Hari Natal. Semoga damai dan kasih dalam suasana Natal ini memberikan pengharapan, kesejukan di tengah-tengah pandemi ini. Dan kita berdoa juga supaya pandemi ini cepat berlalu. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan yang baru yang dipilih untuk menggantikan Dr. Terawan Agus Putranto. Saya juga mau mengucapkan terima kasih atas usaha yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya dalam berbagai aspek masalah kesehatan di Indonesia dan terutama terkait penanganan pandemi ini. Semoga Menteri Kesehatan yang baru ini dengan semangat yang baru bisa lebih baik lagi memperbaiki masalah-masalah kesehatan di Indonesia, khususnya mempercepat penanganan pandemi di Indonesia. Kita doakan. Jadi saya akan melanjutkan topik tentang swab test antigen, tapi kali ini saya mengkaitkan dengan kriteria diagnosis. Kenapa mesti dibahas lagi? Karena ada panduan baru nih dari WHO. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke kriteria diagnosis yang baru, saya harus flashback kriteria diagnosis yang belum diupdate. Ya, karena Indonesia belum update nih, apalagi Menteri Kesehatan diganti. Ini saya tampilin dulu ya, teman-teman bisa lihat. Tetap nih kasusnya ada yang suspek, probable, dan kasus konfirmasi. Dikatakan di sini cuma satu nih bisa dipakai, yaitu pemeriksaan swab PCR yang pemeriksaannya lama. Paling cepet-cepetnya 24 jam, bahkan bisa 2 hari, 3 hari, atau mungkin ada yang pernah ngerasain di puskesmas di swab baru keluar hasilnya seminggu kemudian. Wah, kan deg-degan tuh seminggu. Nah, ini kan jadi menyulitkan ya untuk menerapkan PCR di berbagai daerah dan situasi dan kondisi. Makanya dibuatlah oleh WHO per tanggal 16 Desember kemarin karena melihat perkembangan penelitian swab antigen juga nih cukup bagus ternyata ya sensitivitas dan spesifisitasnya. Dan ini kan lagi hot-hotnya karena pemerintah menyarankan untuk, bukan menyarankan, mewajibkan kali ya bahasanya ya, untuk swab antigen dulu nih. Kenapa sih? Ya mungkin ada beberapa pertimbangan. Satu, harganya sekarang udah ditekan, udah bisa lebih murah. Jadi lebih terjangkau dibanding orang mesti PCR. Kan mahal tuh, masih 900.000 kalau nggak salah ya. Swab antigen ini ditetapkan batas atas maksimal harganya 250.000. Hasilnya akurat. Akuratnya sama nggak kayak PCR? Mirip akurasinya. Karena sama-sama pengambilannya dengan swab dan juga yang dideteksi adalah komponen dari virusnya. Cuman kalau PCR itu adalah RNA-nya, yaitu materi genetik. Kalau swab antigen itu protein hasil produk replikasi dari virusnya. Jadi sama-sama komponen virus. Dimana-mana itu kalau misalnya penyakit infeksi terus kita periksa langsung kumannya, itu memastikan diagnosis. Makanya dimasukkan ya sama WHO. Nah ini kita bisa lihat posisi swab antigen. Saya kasih lihat aja langsung deh ya. Untuk kasus suspek, nah ini nih di suspek udah dimasukkan buat mereka yang tidak ada gejala sama sekali. Tapi pas di swab antigennya positif itu langsung masuk kriteria suspek. Nah cuman mesti diperhatiin di bagian bawah ya, tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Jadi maksudnya begini, ini kan mau perjalanan nih ya. Kalau teman-teman nggak ada gejala nih, merasa sangat sehat seperti biasalah, nggak ada keluhan, nggak ada apa, nggak tahu juga apakah ada riwayat kontak atau gimana. Terus swab antigen karena mau bepergian. Swab antigennya positif. Nah, itu otomatis teman-teman akan jadi dicurigai kena COVID. Tapi belum dipastikan, belum masuk ke kategori confirm atau pasti. Jadi kalau teman-teman yang sehat, mau perjalanan di swab positif antigennya, lanjut PCR. Itu ya. Untuk kasus probable, tetap swab antigen ini berpengaruh karena lihat deh di poin yang B. Kasus-kasus yang memenuhi kriteria suspek ditambah mereka melakukan ronsen atau CT scan. Oh iya, gambaran bercak-bercaknya mirip bercak COVID. Kasus suspek itu kan yang asimptomatik, terus swab antigen positif. Nah, jadi dia sehat-sehat, di swab antigen positif, terus dia ronsen. Ronsennya ternyata ada bercak meskipun tidak ada keluhan. Nah, itu masuk kriteria probable. Nah sekarang nih yang menarik nih ya, swab antigen masuk ke pemeriksaan confirm. Pada situasi apa nih? Bisa kita cukup pakai swab antigen saja, nggak perlu PCR. Ada dua kondisi ya. Jadi yang pertama, ini bisa dilihat di poin B. Seseorang dengan swab antigen yang positif dan juga memenuhi kriteria probable atau kriteria suspek. Maksudnya begini, kriteria suspek yang dipakai adalah dia ada gejala klinis, ada gejala COVID-nya gitu ya, atau mungkin dia bekerja di daerah yang resikonya sangat tinggi, petugas kesehatan misalnya, terus ronsennya juga kacau balau, meskipun gejalanya mungkin nggak terlalu berat, terus di swab antigen positif, nah itu confirm tuh.
Bedakan sama yang tadi ya, yang suspek itu kalau sehat nggak ada gejala apa-apa di swab antigen, nah itu harus konfirmasi pakai PCR. Tapi kalau ada gejala, terus swab antigennya positif, apalagi ditunjang ronsennya juga sangat mencurigakan COVID, dia nggak usah PCR lagi. Mantap ya. Jadi akan sangat mempermudah diagnosis COVID di pusat-pusat pelayanan kesehatan. Di poin yang nomor C adalah kalau misalnya sehat-sehat aja, terus swab antigennya positif, ini bisa juga dibilang confirm. Tapi ada bedanya sama yang suspek tadi. Bedanya adalah kalau yang di kriteria suspek itu dia tidak ada riwayat kontak sama yang pasien positif. Kalau yang mau dibilang langsung confirm itu tanpa gejala, swab antigennya positif, dan baru ada riwayat kontak dengan kasus positif. Contoh, misalnya keluarganya ada yang didiagnosis positif COVID. Wah, saya baru ketemu nih sama keluarga saya itu atau sama teman saya itu. Ketemunya kurang lebih seminggu yang lalu deh. Tapi saya nggak ada gejala apa-apa. Ya udah deh, kita tes coba. Tesnya PCR atau boleh swab antigen? Nah, di kriteria yang baru ini boleh pakai swab antigen doang. Kalau swab antigennya positif, itu positif juga udah langsung confirm positif COVID. Kenapa bisa langsung confirm? Nggak usah PCR lagi karena ada riwayat kontak sama yang udah positif. Jadi sebagai kesimpulan, saat ini kita mendapat modalitas baru pemeriksaan untuk mempercepat diagnosis dari COVID-19 dengan harga yang lebih murah lagi ya. Jadi kalau saya sih bersyukur udah cukup akurat, lebih murah, tapi sayangnya ya itu memang timing pemeriksaannya ya, waktu pemeriksaan itu agak lebih sempit. Jadi gejala baru sebentar baru bisa diperiksa tes antigen. Kelemahannya agak itu aja sih. Tapi kan kalau misalnya memang sudah lewat, udah agak lama gejalanya, antigennya negatif kan masih ada PCR. Tapi kalau yang baru-baru terus mau langsung periksa ya bisa langsung terdiagnosis dengan cepat tanpa pakai lama lagi sekarang dan nggak perlu PCR lagi. Itu yang saya senang sih dari kriteria diagnosis yang baru ini. Ya, mari kita selalu menggalakkan 3M. Saya nggak akan berhenti untuk menyuarakan mencegah ya. Mencegah itu lebih baik dari mengobati ya. Termasuk kalau para penganut teori konspirasi lah, nggak mau ngeluarin uang, merasa uang diperas, makanya jangan kena, makanya jangan sakit. Makanya channel Nidalab ini juga tidak akan fokus untuk membahas pengobatan. Kenapa? Kami nggak mau. Pengobatan itu tugasnya dokter. Tugas teman-teman adalah melakukan berbagai usaha gaya hidup bersih dan sehat dalam situasi apapun supaya jangan sakit. Jadi kami akan fokus di upaya pencegahan, doakan selalu supaya materi-materi yang saya bawakan itu bisa berguna dan tepat sasaran. Selamat menyongsong akhir tahun, semoga semuanya sehat, selalu waras, makin waras, menjadi sobat waras di channel Nidalab ini, dan sampai jumpa di video spesial akhir tahun. Bye-bye. Mikirin orang bahas teori konspirasi, kenapa saya jadi baper ya? Daripada baper, mending nonton video dokter kolektor aja yuk. Saya baru bahas Iron Man ini loh, keren abis, hati-hati keracunan.